Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi dan semangat pagi untuk peserta didik SMA Medina Bandung. Hari ini merupakan hari pengenalan lingkungan sekolah, di mana bagaimana sih lingkungan sekolah itu kita bina. Masa putih abu adalah masa-masa terindah dalam hidup seseorang. Maka untuk itu kiranya penting bagi kita untuk menata kembali masa-masa putih abu, masa-masa terindah dalam hidup kita. Untuk itu, saya bawakan materi mengenai pendidikan karakter. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan, saya Bapak Sepahmi Aziz yang mengampu mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Sunda yang berasal dari Majalengka, akan membawakan hari ini mengenai materi urgensi pendidikan karakter dalam pembentukan moral siswa. Yang terpikir bagi adik-adik semua, bagi siswa-siswi semua, apa yang menjadi karakter bagi bangsa ini? Sering ditemui atau sering kita lihat di berita-berita televisi, banyak sekali kenakalan remaja seperti praktik tawuran, kemudian kecanduan terhadap obat-obatan terlarang, ekstasi, narkoba, lain sebagainya. Kemudian tren saat ini ada kecanduan bermain game online secara terus-menerus, setiap hari dilakukan hanya itu saja. Dan yang paling ekstrim hari ini masih terjadi adalah kegiatan seks bebas. Itu yang selalu diberitakan setiap hari di media televisi, koran, media internet lainnya. Nah, disinilah pentingnya pendidikan karakter untuk menata masa depan kita sebagai siswa-siswi, kita sebagai penerus bangsa, kita sebagai pewaris peradaban bangsa ini. Ada beberapa pendapat mengenai pendidikan karakter. Di sini saya akan membawakan pendidikan karakter merupakan usaha sadar yang terencana dan terarah melalui lingkungan pembelajaran untuk tumbuh kembang seluruh potensi manusia yang memiliki watak kepribadian baik, bermoral, berakhlak, dan berpikir positif, konstruktif pada alam dan masyarakat. Nah, dalam artian ini dibawakan atau kita berpandangan bahwasannya pendidikan yang berkarakter itu pendidikan yang berasal dari nilai-nilai kearifan lokal yang ada atau tumbuh di masyarakat dengan mengedepankan berakhlak, memiliki nilai moral yang baik seperti itu. Kemudian ada beberapa pendapat mengenai pendidikan karakter atau karakter education. Yang pertama adalah pendapatnya dari Kertajaya. Beliau mengedepankan bahwasannya ciri khas yang dimiliki oleh benda atau individu, ciri khas itu adalah hasil dari mengakar pada kepribadian benda individu tersebut sehingga merupakan mesin mendorong bagaimana seorang bertindak, bersikap, berucap, dan merespon sesuatu. Perlu kita garis bawahi, ungkapan yang paling penting dalam pendapat ini adalah bagaimana seorang bertindak, bersikap, berucap, dan merespon terhadap segala sesuatu yang timbul di masyarakat. Kemudian ada pendapat yang kedua, yaitu dari Dali Gulo. Dali Gulo merupakan salah seorang ahli psikologi yang amat terkenal di dunia. Beliau mengatakan bahwasannya kepribadian itu ditinjau dari titik tolak etis atau moral. Misalnya kejujuran seseorang atau biasanya berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap. Nah, beliau sangat mengedepankan sekali nilai-nilai integritas seseorang dalam menghadapi atau merespon sesuatu yang timbul di masyarakat. Kemudian ada pendapat yang ketiga menurut Likona. Beliau mengedepankan bahwasannya segala usaha yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi karakter siswa. Nah, Likona ini adalah salah seorang ahli pendidikan anak yang dimana dalam pendapatnya ini beliau mengatakan pendidikan karakter merupakan cara untuk memengaruhi karakter siswa
Dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tidak terencana menjadi sangat terencana dan bahkan menjadi konstruktif. Kemudian ada pendapat juga dari Bapak Kepala Sekolah kita, yakni Bapak Suyanto, bahwa karakter education atau pendidikan karakter merupakan cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Nah, Bapak Suyanto ini lebih mengedepankan kepada responsif terhadap sifat atau sikap-sikap seseorang, bagaimana dia ditempatkan di lingkungan keluarga dan juga ditempatkan di lingkungan masyarakat. Nah, lantas apa yang membuat kita atau menjadi acuan dalam pendidikan karakter ini? Nih, ada beberapa pilar yang menjadi pendidikan karakter. Sekiranya ada 9 pilar untuk menjangkau kita sebagai siswa untuk menjadi pendidik yang berkarakter atau pendidikan yang berkarakter. Yang pertama, karakter cinta Tuhan dan segala ciptaannya. Nah, sama halnya dengan dasar Dharma Pramuka yang pertama, cinta alam dan kasih sayang sama manusia menjadi hal yang sangat utama dalam pendidikan karakter. Makanya teman-teman semua, apabila nanti selama bersekolah di SMA Medina, perlu kiranya kita mengenal ruang lingkup kepramukaan sebagai bagian daripada pendidikan karakter. Yang kedua, mandiri dan tanggung jawab. Setelah cinta terhadap Tuhan, cinta segala ciptaan Tuhan dengan tidak merusak segala bagian yang ada di alam ini. Yang kedua, mandiri dan tanggung jawab. Ini merupakan bagian terpenting kita sebagai pewaris bangsa ini, karena tidak selamanya kita menjadi anak-anak yang tidak mandiri, tidak selamanya kita menjadi anak-anak yang selalu ikut orang tua. Suatu saat kita menjadi seorang pribadi yang tangguh dan menjadi pemimpin bangsa ini. Yang ketiga, amanah dan optimis. Amanah terhadap segala apa yang dititipkan kepada kita. Kemudian mohon maaf, bukan optimis tapi diplomatis, ya. Artinya diplomatis itu merespon segala sesuatu untuk menghasilkan sesuatu keputusan sehingga kita menghendaki keputusan tersebut. Yang keempat, ada hormat dan santun. Ini yang amat penting bagi siswa-siswi semua. Baik itu ketemu dengan guru-guru kita yang di SMA, di SMP atau sanawiyah, maupun guru-guru yang sudah sangat lama kita tidak temui, guru-guru SD, guru-guru TK yang dulu pernah kita diajari oleh beliau dari huruf abjad A, B, C, D dan lain sebagainya. Perlunya kita hormat kepada beliau. Tanpa beliau kita tidak akan bisa membaca satu huruf pun. Tanpa beliau kita tidak bisa menghitung satu angka pun. Nah, pilar yang kelima ada tolong menolong dan sikap gotong royong. Nah, pentingnya tolong menolong ini, apalagi di tengah pandemi seperti ini, sangat-sangat urgensi sekali atau sangat-sangat penting sekali. Kemudian saling gotong royong, utamanya gotong royong dalam ruang lingkup terkecil yaitu keluarga. Apabila kakak kita sedang mencuci piring, maka wajib bagi kita untuk membantu kakak kita tersebut. Apabila adik kita sedang disuruh oleh ibunya menyapu halaman, maka bagian kita adalah untuk mengerjakan pekerjaan rumah lainnya. Pendidikan tidak hanya sekedar untuk mencerdaskan melalui teori-teori, tapi pendidikan adalah bagian daripada pendidikan keluarga. Mampu bermanfaat bagi keluarga itu adalah hal yang terpenting. Pilar yang keenam adalah percaya diri dan bekerja keras, ya. Utama dan hal yang utama hari ini bangsa Indonesia bisa jadi merupakan bangsa yang negaranya berkembang. Karena apa? Sikap percaya diri dalam manusia-manusia Indonesia masih kurang dipandang baik oleh negara-negara lain. Tapi bagi kita adalah bagian daripada penerus bangsa ini, maka wajib hukumnya bagi kita untuk percaya diri. Dan yang utama, selain percaya diri adalah kerja keras yang solid dengan mengedepankan kolaborasi lain sebagainya.
ketujuh, mempunyai sifat kepemimpinan yang berkeadilan. Nah, pemimpin tidak hanya menjadi seorang ketua, tidak hanya menjadi seorang anggota legislatif, tidak hanya menjadi seorang presiden, tidak hanya menjadi seorang gubernur, bupati, lain sebagainya. Memimpin yang utama adalah memimpin diri kita sendiri, agar diri kita senantiasa dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Tuhan sesuai dengan agama yang kita anut, yakni agama Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan adalah sikap baik dan rendah hati. Tentunya harus membedakan kita antara rendah hati dengan rendah diri. Kita tidak boleh merendahkan diri di depan orang lain. Kita tidak boleh merendahkan diri di depan siapapun, yang kecuali di depan Tuhan. Yang paling baik itu adalah rendah hati, bukan rendah diri. Tentunya dengan sikap yang baik dan santun dan hormat terhadap sesama. Kemudian pilar yang terakhir ada mempunyai karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Toleransi terhadap kaum-kaum beragama lain, toleransi terhadap suku-suku yang lain, toleransi terhadap bangsa-bangsa lain. Sejatinya di Indonesia ini kita menganut atau mengakui keberadaan 6 agama. Maka dari itu wajib bagi kita untuk hidup rukun tanpa saling mengejek atau menghina kepercayaan agama-agama lain. Bagi kita untuk hidup rukun beragama adalah suatu kewajiban, sehingga kita terciptanya keadilan sosial dan kenyamanan di masyarakat. Nah, lantas bagaimana karakter dan kepribadian bangsa itu dibentuk? Karakter ini terbentuk dengan sendirinya jika ada dukungan dan dorongan dari lingkungan sekitar, di mana lingkungan sekitar ini bisa berupa keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat yang amat dominan dalam pembentukan karakter siswa-siswi semua. Nah, dan ada 3 pendapat mengenai National Character and Education. Yang pertama, karakter mengendalikan pikiran, perilaku kita, yang tentu saja menentukan kesuksesan cara kita menjalani hidup, meraih obsesi, dan menyelesaikan masalah. Nah, dalam meraih kesuksesan, karakter kita sangat-sangat sekali berimplikasi, di mana ketika karakter kita baik, maka akan berbanding lurus terhadap kesuksesan di masa depan kita. Kemudian penanaman moral atau nilai-nilai etika, estetika, budi pekerti yang luhur. Ini yang hari ini menjadi masalah dalam dunia pendidikan kita. Bahwasanya sejatinya nilai moral, etika, dan estetika ini sudah mulai memudar dalam diri kita. Apalagi terlebih lagi kita jarang sekali bertemu secara tatap muka. Maka dari itu, meskipun kita dalam kondisi pandemi ini yang mengharuskan tatap maya, tetap jaga nilai, tetap jaga moral, tetap jaga etika dan estetika, sehingga kita menjadi manusia yang amat beradab. Yang ketiga adalah pengenalan atau penguatan kearifan lokal. Nah, sebagai bagian daripada karakter bangsa kepada generasi muda, sehingga sebagai penerus bangsa, karakter atau kearifan lokal yang ada di kita, khususnya di Tatar Pasundan, harus menjadi bagian daripada karakter bangsa. Kita sebagai orang Sunda tentunya mempunyai sopan santun yang baik, etika yang baik, ya, harus mengedepankan itu sebagai bagian daripada karakter bangsa Indonesia. Dan juga kita harus menghargai pula kearifan-kearifan lokal yang ada di berbagai suku, di Jawa, di Batak, di Sumatera, Kalimantan, lain sebagainya. Itu sebagai bagian daripada karakter bangsa kita. Yang ini sebagai karakter bangsa ketimuran yang menjunjung tinggi nilai sopan santun, adat istiadat yang baik. Terakhir, ada quotes dari Kiai Mustofa Bisri mengenai untuk diri kita. Bahwasannya
Kiai Mustofa Bisri pernah mengatakan, untuk memperindah diri kita tidak perlu banyak bersolek, cukup dengan mematutkan akhlak kita. Dalam sekali pesannya, pesan terakhir dari saya, stay safe dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih, hatur nuhun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.